Badan Kesbangpol Rejang Lebong menggelar sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Gria Anggita Curug pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat Rabu, 29 November 2023. Sosialisasi FKUB ini mengedepankan tema, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa di Rejang Lebong. Dalam laporan Ketua Panitia yang disampaikan Ibu Eni Kesbangpol Rejang Lebong. Perkenankanlah saya menyampaikan laporan singkat kegiatan sosialisasi ini. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Bupati Rejang Lebong nomor 43 tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong. 2. Program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong pada bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama dan organisasi masyarakat tahun 2023 tentang pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitas pencegahan ekonomi sosial budaya dan agama Kabupaten Rejang Lebong. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa di Kabupaten Rejang Lebong. Yang kedua, meningkatkan sinergi dan toleransi, ciptakan pemilu jujur dan adil serta harmoni dalam mendukung pemilu damai. 3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui forum komunikasi umat beragama. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Kepala Kesbangpol Rejang Lebong menyampaikan, Bapak Ibu dan hadirin kami muliakan, kita patut bersyukur bahwa Kabupaten Rejang Lebong telah diberi keberkahan, rahmat dan hidayah, yaitu suatu nuansa damai yang dapat kita pertahankan sampai dengan saat ini. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat yang mampu membina umatnya, turut menjaga keramaian, kerukunan, dan budaya toleransi yang diwariskan para leluhur kita, sehingga kita di bumi Rejang Lebong ini selalu dalam keselarasan, keserasian, keharmonisan dan penuh kedamaian. Kegiatan sosialisasi pada hari ini adalah suatu upaya pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol untuk mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat saling bersilaturahmi agar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong ini terus dapat terjaga. Sebagai warga negara kita sudah sepakat dan lebih memahami 4 konsekuensi kebangsaan, yaitu konsensus yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya, baik budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa. Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada kita. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang, black campaign, fitnah, politisasi sara, berita hoax, dan pelanggaran hukum lainnya. Dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini untuk mewujudkan optimalisasi peran lembaga agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat agar dapat mengimplementasikan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan pemahaman budaya bangsa agar terjalin sinergitas serta toleransi yang tinggi dalam upaya terciptanya pemilu serentak tahun 2024, pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Harapan kami juga antara FKUB, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah khususnya dapat saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi dalam menjaga Kabupaten Rejang Lebong agar selalu dalam suasana yang aman, sejuk dan damai. Bapak Ibu diri sambutan ini dengan membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim.
sosialisasi FKUB, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan ini, mohon maaf kami akhiri, bila menjadi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi diikuti 75 peserta. Terdiri dari tokoh dan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Para camat dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda, Jelakabankes Bangpol, Zulfan Effendi, SE dikatakan, kehidupan beragama di Rejang Lebong sudah terlihat rukun, serasi dan harmonis penuh damai. Namun, saat menjelang pelaksanaan pemilu 2024, suhu politik naik meninggi. Kondisi ini disebabkan adanya pergerakan caleg dan pendukung. Tahapan kampanye dilaksanakan 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ada beberapa kerawanan dan potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Mulai dari kampanye hitam, politik uang, dan gesekan massa dalam kampanye terbuka, papar Zulfan. Materi kedua disampaikan Dandim 0409, Letkol Infantri Rinaldi yang mengangkat judul, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan budaya bangsa untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika di wilayah NKRI. Ada 4 pilar perekat kerukunan umat, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika seluruh umat memahami ini maka, potensi konflik dalam pemilu 2024 dapat diantisipasi dan pemilu damai pun akan terwujud. Sementara Ketua FKUB, Agustin menjelaskan, FKUB merupakan wadah berhimpun seluruh tokoh dan pemuka agama. Mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong Harapan dan tanggapan yang disampaikan. Jadi pemilu 2024, kita di FKUB ini mempunyai peran penting karena kumpulan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Satu kekuatan yang kita punya di bangsa kita ini yang tidak punya pada bangsa orang lain, itu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Artinya kalau pesta demokrasi besok itu umat rukun, maka akan kita peroleh pemilu itu sukses, damai, dan itu menjadi harapan kita bersama. Maka FKUB selalu diajak untuk bersinergi. Tokoh-tokoh nanti akan menyuarakan nilai-nilai kerukunan di tengah-tengah umat. Itu yang kita harapkan. Maka kita memberikan apresiasi kepada Pak Kaban dalam hal ini, Isbangpol, yang sudah menginisiasi kegiatan sosialisasi FKUB. Karena masih banyak ya saudara kita tidak tahu apa itu peran dan tugas FKUB. Bahkan masih sering terjadi tumpang tindih antara komunikasi dengan kerukunan. Forum komunikasi gitu, pemerintah daerah ya kan, FKPD dengan FKUB. Nah itu Pak harapan saya Pak. Terima kasih. Jadi posisi FKUB ini sangat strategis dan berstatus pembina umat. Kalau seluruh umat damai maka dapat dipastikan pemilu yang dilaksanakan pun akan berjalan dengan damai. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat beragama tidak rukun maka dipastikan pemilu akan gagal. Makanya kami sangat berterima kasih dengan Kes Bangpol yang telah melaksanakan sosialisasi ini, tutur Agustin. Selain itu, Dandim juga mengajak seluruh tokoh agama, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan untuk sama-sama bertekad dan berjuang memerangi narkoba. Karena, narkoba bukan hanya perbuatan melawan hukum, tapi penyalahgunaan narkoba juga telah merusak diri sendiri dan orang lain. Untuk menghindari gesekan dan terjadinya konflik, maka kita harus bijak dalam bermedsos. Serta tidak mudah percaya dengan berita atau informasi hoax, kata Dandim. Diminta tanggapannya Kepala Kes Bangpol mengatakan. Oke Pak, bisa menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan kita hari ini? Ya, sehubungan dengan tema daripada sosialisasi pada hari ini, toleransi hubungan umat beragama, dan tepat bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi ini kita sudah masuk ke tahapan
Kampanye. pemilu ya, kampanye yang cukup krusial biasanya di masa-masa kampanye ini. Dan inilah kita mengundang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, juga ada tokoh pemuda ya. Buktinya ini bersama-sama bagaimana dalam mengantar pemilu yang sebentar lagi ya tentunya ini dapat tetap kondisi damai, sejuk ya kan, gitu ya. Kami mengajak untuk masyarakat. Jadi melalui tokoh agama ini kita bisa menyuarakan pemilu damai ini ke masyarakat. Ya, itu yang utamanya karena di masa kampanye ini kita tidak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi sebenarnya. Sesuatu yang benturan antara masyarakat bisa suatu waktu akan timbul artinya. Bagaimana mengantisipasi ini artinya bukan pemerintah saja, artinya yang saya rasa FKUB ya, untuk masyarakat, untuk agama ini cukup strategis ya untuk menciptakan kondisi khususnya Rejang Lebong ini dalam pemilu yang damai, yang dimana ada budaya toleransi dan juga tidak terjadi gesek-gesekan antara masyarakat maupun kelompok ini. Berapa peserta Pak? Dan dari utusan agama apa saja? Kalau seluruh peserta adalah 75 orang. Ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda ya. Dari perwakilan agama. Ada perwakilan agama ya masing-masing. Seluruh agama yang ada di Rejang Lebong kita panggil, kita undang semua. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.